Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan serta umatnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Ines Maira Nur Fauza dari Program Studi Sistem Informasi dengan NIM 1090625001113. Teman-teman yang saya sayangi, di sini saya akan menyampaikan suatu pembahasan tentang sholat baik maka perilakunya pun baik. Apa sih maksud dari kalimat tersebut? Sebelumnya, ibadah sholat merupakan ibadah yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap umat Islam. Dalam menerima perintah tersebut, Rasulullah SAW berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala pada saat Isra dan Mi'raj. Sholat secara bahasa yaitu ad-du'a bi khair, yang berarti doa kebaikan. Sementara secara istilah, sholat merupakan sebentuk peribadahan yang terdiri dari serangkaian gerakan yang dimulai dari takbiratul ihram dengan disertai niat dalam hati dan diakhiri dengan mengucapkan salam. Bagi kita semua umat Islam yang sudah mengerti apa makna sholat, sholat bukanlah dilakukan sebagai kewajiban lagi, melainkan kebutuhan yang penting untuk mencapai ketenangan batin dan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Karena sesungguhnya sholat bukan hanya kewajiban, tetapi cermin dari keimanan dan akhlak seseorang. Lebih dari itu, sholat merupakan amalan yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, amalan yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka baik pula seluruh amalannya. Namun, jika sholatnya rusak, maka rusak pula seluruh amalannya. Hadis riwayat Tabrani. Sebagai seorang muslim, apabila melakukan ibadah dengan khusyuk dan dilakukan dengan kesadaran penuh, pasti akan berpengaruh terhadap perilaku atau akhlak sehari-harinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-Ankabut ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan padamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamanya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah berkata tentang tafsir ayat ini. Maksudnya, sholat itu mencakup dua hal. Yang pertama, meninggalkan berbagai kekejian dan kemungkaran, di mana menjaga sholat dapat membawa kepada sikap meninggalkan hal-hal tersebut. Yang kedua, sholat mencakup pula upaya mengingat Allah Azza wa Jalla. Itulah tuntutan yang paling besar. Orang yang sholatnya baik dapat terlihat dalam kesehariannya. Ia akan berhati lembut, tutur katanya sopan, pikirannya tenang, dan hatinya penuh kasih sayang. Dan sholat mengajarkan kita disiplin, ketepatan waktu, kesabaran, dan keikhlasan. Semua prinsip ini merupakan fondasi karakter yang kuat. Karena saat ia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, ia akan selalu diingatkan untuk menjadi manusia yang lebih baik. Sebaliknya, orang yang lalai dengan sholatnya, maka lalai pula dengan urusan dunianya.
Mungkin ia rajin belajar, rajin bekerja, tapi keras hatinya, emosinya gampang tersulut, dan sikap-sikapnya jauh dari nilai-nilai Islam. Padahal sholat yang baik seharusnya menyejukkan hati dan penuntun akhlak. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari penjelasan tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa sholat yang baik dapat memperbaiki perilaku seseorang. Jika sholat kita sudah benar, maka insya Allah hidup kita akan terarah. Jika sholat kita khusyuk, maka hati kita akan tenang. Dan jika sholat kita tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seluruh amal dan perilaku kita akan menjadi baik. Marilah kita perlahan bertekad mulai hari ini untuk memperbaiki kualitas ibadah kita. Jadikanlah ibadah kita menjadi momen pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar-benar kita rasakan dari hati. Mulailah dengan niat yang tulus, jaga ketepatan waktu, berindah bacaannya, dan melakukan sholat dengan penuh kekhusyuan. Kita harus mengingat bahwa sholat adalah fondasi yang kuat untuk membangun akhlak yang mulia. Oleh karena itu, perbaikilah sholat kita supaya amal dan perilaku kita menjadi lebih baik. Terima kasih atas perhatian dan kesungguhannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في مكة